Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Estelita Putri Pamungkasari, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, akan menyampaikan terkait malnutrisi. Berdasarkan National Research Council, malnutrisi adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan asupan nutrisi biologis yang diperlukan. Malnutrisi menjadi salah satu isu global yang menjadi perhatian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2018, 1,9 miliar orang dewasa mengalami obesitas dan 462 juta orang mengalami kekurangan berat badan, dengan 52 juta diantaranya adalah balita dengan mengalami berat badan rendah. 1 dari 10 anak mengalami berat badan lahir rendah, dengan sepertiga balita meninggal akibat malnutrisi. Kematian ini sering terjadi pada negara berkembang, khususnya dengan pendapatan menengah dan ke bawah. Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2017, sekitar 150 juta balita secara global mengalami stunting dan 38,3 juta mengalami obesitas. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam dengan jutaan anak-anak dan remajanya mengalami stunting dan kelebihan berat badan serta mengalami beban ganda malnutrisi. Kekurangan gizi dapat menyebabkan penurunan berat badan secara drastis, atrofi otot, kelelahan, kelemahan, kehilangan nafsu makan, serta meningkatkan angka penyakit infeksi seperti malaria dan campak. Proporsi kematian akibat penyakit infeksi yang diduga karena malnutrisi diantaranya adalah diare dengan 60% kematian, malaria dengan 57% kematian, pneumonia dengan 52% kematian, serta campak 45% kematian. Di sisi lain itu, penyakit infeksi dapat menyebabkan kekurangan gizi karena dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan. Di samping itu, obesitas atau kelebihan berat badan juga meningkatkan kejadian penyakit tidak menular. Dan dilaporkan bahwa 18 penyakit tidak menular menyebabkan 41 juta kematian di dunia pada tahun 2016 dengan faktor utamanya adalah pola makan. Menurut FAO pada tahun 2017, dunia dapat menghasilkan makanan yang cukup untuk semua orang. Dengan pertambahan ketersediaan pangan serta peningkatan akses pangan dapat membantu pengurangan kejadian gizi buruk yang ada di negara-negara, khususnya negara yang berkembang dengan pendapatan menengah ke bawah. Namun masalah utamanya adalah masyarakat yang masih banyak ditemui tidak memiliki atau tidak mampu untuk mengakses makanan secara baik dan bergizi. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya tindak lanjut untuk menangani permasalahan malnutrisi ini, sebab malnutrisi dapat terjadi pada siapa saja dengan mengancam anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan cara melebarkan sayap untuk mengumpulkan data serta mengidentifikasi data terkait permasalahan malnutrisi di masyarakat agar permasalahan tersebut dapat digambarkan dengan jelas serta dapat dilakukan juga penentuan prioritas masalah untuk berbagai macam permasalahan malnutrisi. Tentunya hal ini tidak dilakukan secara sendirian tetapi juga dilaksanakan dengan kolaborasi antar lintas sektor. Untuk langkah selanjutnya adalah perancangan hasil untuk tindakan lebih lanjut. Dan langkah yang selanjutnya adalah dengan cara meningkatkan pembiayaan untuk nutrisi. Sebab sebaik-baiknya rancangan kita tanpa ada biaya maka tidak dapat berjalan dengan baik. Dan langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir adalah komitmen dari pemerintah terhadap segala kegiatan dengan cara pendampingan dan juga melakukan kolaborasi serta menjalin koordinasi khususnya dengan perusahaan swasta untuk membuka lingkungan serta keterjangkauan harga akses kepada masyarakat dengan menetapkan beberapa tujuan berdasarkan kaidah SMART, yaitu Smart, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon maaf, terima kasih.